Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami memiliki sebuah video di mana video ini seharusnya bisa menjadi bahan renungan untuk orang-orang Majelis Ulama Indonesia dan Banser yang terkait dengan pembubaran kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah kemarin menangis. Karena apa? Karena menyadari bahwa orang yang selama ini mereka tuduh sebagai provokator, pemecah belah umat, perusak kerukunan umat beragama, anti NKRI, radikal, intoleran, anti keberagaman, tidak memenuhi standar dai Majelis Ulama Indonesia, merasa kelompoknya paling benar, yang lain salah, merasa dirinya dan kelompoknya yang paling masuk surga, sementara yang lain masuk neraka. Ya, ternyata berbanding terbalik dengan apa yang mereka tuduhkan. Bahkan tuduhan-tuduhan tersebut terbukti semuanya kembali kepada yang menuduh. Hampir semua tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada dakwah salafi, kepada dai salafi, itu terbantahkan semua. Dan tuduhan-tuduhan tersebut semuanya kembali kepada yang menuduh, tapi mereka tidak sadar. Ya, videonya sudah kita angkat, banyak yang sudah kita angkat untuk membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut itu kembali semuanya kepada yang menuduh. Tuduhan anti NKRI, radikal, intoleran, anti keberagaman, merasa paling masuk surga, meneraka-nerakakan orang yang tidak sepaham, mengaku paling benar, yang lain salah. Semuanya kembali kepada yang menuduhkan. Ya. Dan banyak sudah video-video yang sudah kita angkat itu banyak. Ya, yang kita angkat untuk membuktikan bahwa mereka yang menuduhlah yang seperti itu sebenarnya. Tapi mereka nggak sadar. Ya. Dan tanpa panjang lebar, kita langsung saja simak video dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang seharusnya video ini bisa membuat Majelis Ulama Indonesia dan Banser introspeksi diri dan menangis, menyesali perkataan dan perbuatan yang mereka lakukan terhadap Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ya, kita langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, Masya Allah, kita mau masuk bulan Ramadan. Kita harus bersih-bersih. Kita harus menyambut bulan ini dengan penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin sempat terjadi sedikit miskomunikasi, sedikit keributan yang menjadi atensi nasional mungkin ya, sampai MUI pada turun ya. Maka mohon maaf atas apa yang terjadi. Kepada semua pihak, kepada semua ormas, ana ucapkan jazakumullah khair atas perhatiannya, dan khususnya buat MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang juga memberikan perhatian besar ya, khususnya mungkin Ketua MUI sendiri, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis hafizahullah ta'ala, yang memberikan arahan, memberikan bimbingan, dan harapannya semua arahan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik insyaAllah di kemudian hari. Dan juga buat para netizen, buat warganet yang anu juga ucapan terima kasih atas kontribusinya terhadap kasus yang ada sehingga dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Kita harus tahu bahwasanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah semua majelis yang memiliki peran yang besar sekali. Hormatin para ulama, hargain mereka, doakan mereka, dan kita sebagai para penuntut ilmu, kita semua sadar bahwa kelak pada hari kiamat semua yang kita tulis, semua yang kita omongkan akan dihisap. Maka tolong ketika antum memberikan komentar kepada para ulama ya berikan komentar yang membangun. Berikan komentar yang kelak antum akan berbahagia di hari kiamat tatkala disuruh membaca kitab catatan antum. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah, fokus untuk panen pahala, bersungguh-sungguh. Di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga kita semua mendapatkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada MUI yang telah memberikan arahan, memberikan bimbingan agar kita menjadi lebih baik lagi. Dan semoga perjuangan MUI dicatat dalam timbangan kebaikan
mereka insyaallah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kaum muslimin, orang sebijak dan selembut beliau kok tega dituduh dengan perkara-perkara yang nggak benar. Kajiannya ditolak, dibubarkan, dituduh dengan macam-macam, ya. Tapi sedikit pun beliau tidak membela diri. Tidak merasa diri beliau ini, oh saya benar, kenapa dituduh seperti itu? Tidak. Justru beliau malah memuji Majelis Ulama Indonesia. Berterima kasih dengan saran Majelis Ulama Indonesia. Berterima kasih sama Banser dan ormas-ormas lain. Padahal kalau kami memperhatikan perlakuan yang diberikan kepada Ustadz Syafiq, kami bingung. Yang mau diterima kasih itu yang mana? Kajiannya ditolak, dibubarkan, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak terbukti. Yang katanya memecah belah, yang katanya pakai kacamata kuda. Itu semua tidak terbukti. Coba itu kemarin ada aktivis Muhammadiyah yang tampil di TV One, ya, hadir dengan orang-orang MUI, orang NU. Beliau mengatakan 900-an ceramah Ustadz Syafiq beliau kumpulkan, kemudian beliau dengar, beliau periksa, dan tidak ada satupun tuduhan-tuduhan yang terbukti. Dan justru kalau kita mau melek informasi, malah ada ceramah dari orang-orang NU yang jelas-jelas mengatakan NU itu agama, selain NU neraka, selain NU salah semua. Itu ada. Dan yang ngomong juga pembesar NU. Bukan dai-dai yang kroco-kroco. Bukan dai-dai yang kecil. Itu apa kalau bukan bukti namanya? Itu bukti yang jelas. Belum lagi ada ceramah yang mengatakan bahwa memaki Wahabi itu lebih afdol dari berzikir. Menyebut Wahabi iblis, Wahabi setan alas. Itu kan juga bukti. Dan cobalah buktikan kalau ada dai-dai yang disebut sebagai Wahabi yang ceramahnya seperti itu. Coba buktikan kalau ada. Nggak akan ada. Ya. Apalagi dikatakan bahwa beliau, Ustadz Syafiq, tidak sesuai standar MUI. Kan kami bingung. Disebut seperti itu, beliau bisa berterima kasih. Ini yang diterima kasihi apanya gitu loh. Sedangkan penceramah-penceramah yang gak karuan itu banyak. Dan majelis yang seperti itu, yang gak karuan itu ada. Bertahun-tahun berjalan dan dibiarkan sama MUI. Nggak pernah ditanyakan standarisasinya. Nggak pernah disebut bahwa mereka ini tidak sesuai standarisasi dai MUI. Ya. Yang pengajiannya jingkrak-jingkrak, bahkan isinya dangdutan, laki-laki perempuan campur baur, jogetan, itu dibiarkan sama MUI. Jadi kami bingung. Ustadz Syafiq mengatakan terima kasih, mengucapkan terima kasih, itu untuk bagian mana gitu loh. Bagian mana yang beliau terima kasihi itu. Dan kami yakin ya, kami berhusnuzon bahwa Ustadz Syafiq tidaklah berbuat dan berucap seperti yang ada di dalam video tersebut, kecuali beliau ini mengalah demi kebaikan. Ya, untuk meredam suasana. Dan itu hanya bisa keluar, ya, yang seperti itu hanya bisa keluar dari diri seseorang yang punya dada yang lapang, ya, yang memiliki adab dan akhlak yang mulia. Bayangkan, seandainya yang diperlakukan seperti itu adalah orang-orang seperti kelompok penuduh, ini sudah bisa dipastikan mereka ini akan mencak-mencak nggak karuan, omongan kotor keluar. Ya contoh sajalah si Miftah ketika mengomentari Ustadz Firanda yang mempertanyakan konsep wali yang menyimpang. Jadi wali dengan bertapa di pinggir kali, nggak sholat, nggak puasa dan sebagainya, ya dikatakan itu wali. Sehingga Ustadz Firanda mempertanyakan kalau konsep wali yang seperti itu dikatakan ya wali setan. Si Miftah mencak-mencak, nggak terima, sampai bajing saja dibawa-bawa di dalam ceramahnya untuk memaki Ustadz Firanda.
dan teriak-teriak di atas panggung. Hah? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi seharusnya para dai yang berasal dari kelompok orang yang menuduh Ustadz Syafiq Reza Basalamah dengan segala tuduhan tersebut ngaca, ya. Ngaca. Belajar dari akhlak dan adab Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Begitu seorang muslim. Kan seperti itu, ya. Mudah-mudahan video dari Ustadz Syafiq bukan yang satu ini, ya. Bahkan video-video yang sebelumnya itu bisa membuat Majelis Ulama Indonesia, Ansor Banser, dan orang-orang yang sudah memperlakukan beliau dengan buruk itu bisa sadar. Kemudian introspeksi diri dan berubah ke arah yang lebih baik lagi, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.